two, 1, 2. Ku sambut panggilanmu, siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju yang Siberkreasi. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selamat hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selamat hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar Makin Cakap Digital 2022 untuk komunitas masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk Indonesia Makin Cakap Digital. Hari ini Selasa 20 September 2022. Saya Leli Joya Diharjang akan memandu acara pada pagi hari ini. Webinar Makin Cakap Digital 2022 untuk komunitas masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Mengawali webinar Makin Cakap Digital 2022 untuk komunitas masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur kali ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah serta kesehatan untuk kita semua. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita mulai webinar kita hari ini, mohon menyimak sejumlah info tata tertib berikut ini. Mikrofon akan dinonaktifkan oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Kolom chat hanya digunakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik webinar. Mohon untuk tidak menekan tombol screen sharing atau annotation. Mohon untuk tidak membagikan data pribadi demi keamanan Anda. Para peserta juga wajib mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa juga untuk mengubah nama di Zoom Anda sesuai dengan nama lengkap atau nama yang sudah didaftarkan di awal registrasi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya mengajak kita semua bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Webinar pagi ini akan dibuka Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Kepada yang terhormat Bapak Menteri kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan para narasumber.
Peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Saat ini kita tengah memasuki era transformasi digital yang perlu didorong oleh talenta digital andal dan mumpuni. Perpaduan antara technical dan soft skills akan melahirkan kecakapan yang paling dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Perpaduan tersebut meliputi technical skills yang dikenal dengan DABC, yaitu Artificial Intelligence, Big Data, dan Cloud Computing. Dan didukung oleh soft skills yang meliputi 4C, 4Cs, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, serta communication. Peluang kecakapan digital tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal, mengingat kita memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Survei APJI pada tahun 2022 beberapa waktu yang lalu menunjukkan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia atau 77,02% dari seluruh populasi telah menjadi pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia bidang digital yang andal, yang produktif, dan yang berdaya saing menjadi kunci utama bagi terlaksananya transformasi digital nasional. Di tingkat dasar, kemampuan literasi digital menjadi keniscayaan bagi pengguna internet Indonesia dalam menavigasikan diri di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara konsisten menjalankan program literasi digital untuk memaksimalkan potensi ruang digital, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet seperti hoax, perundungan, kekerasan seksual, dan kejahatan cyber lainnya. Ibu Bapak hadirin sekalian, sejak dilaksanakan di tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Kinerja literasi digital nasional pun mulai menunjukkan peningkatan dari segi kualitas. Survei nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Katadata tahun 2021 menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada pada tingkat 3,49, naik dari indeks tahun sebelumnya sebesar 3,46. Namun capaian ini perlu terus kita tingkatkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra dan jejaring literasi digital nasional hadir untuk memberikan pelatihan pada 4 pilar utama, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Di tahun ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan menyasar kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat seperti kelompok perempuan, UMKM dan ultramikro, penyandang disabilitas, hingga petani dan nelayan. Ibu Bapak hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus digulirkan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Baik, berikut mari kita saksikan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abriani Pangerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional
dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan We Are Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Para hadirin, tidak ketinggalan webinar pagi ini juga akan dibuka oleh pemimpin daerah. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanindito Himawan Pramana, Bupati Kediri, mendukung dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, pemerintah daerah,
serta seluruh komunitas dan organisasi di Kabupaten Kediri untuk mengikuti webinar Indonesia Makin Cakap Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi dan Pemerintah Kabupaten Kediri yang dilaksanakan bulan Juli sampai Desember tahun 2022. Program literasi digital ini bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, tingkat madya, tingkat mahir, dan inklusif. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Kediri tidak lagi risau dan tertipu dengan hoaks, ujaran kebencian, serta penipuan dari media sosial dan sumber informasi dari digital lainnya. Makin cakap digital, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita palsu atau hoax kian bersahabat dengan masyarakat selama pandemi COVID-19. Keterbatasan gerak di ruang offline membuat semua orang beralih ke dunia maya. Media digital dalam perkembangannya telah memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah interaksi antar masyarakat dalam berkomunikasi, bahkan hingga menjalankan usaha. Namun di balik semua itu, cepatnya informasi yang tersebar harus dilengkapi kemampuan literasi digital yang baik. Literasi digital dan sikap kritis menjadi kunci bagi setiap individu ketika berselancar di dunia maya. Selain membantu dalam menyaring berita hoax, keduanya bisa menjadi bekal pengguna media sosial menghindari kejadian tidak diinginkan. Banyak bermunculan kejadian buruk di antara para pengguna media sosial sekarang ini. Contohnya, terjadi kasus terkait pencemaran nama baik, penghinaan, bullying, dan penyebaran berita hoax. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan pengguna internet belum paham benar bagaimana cara menggunakan internet yang baik dan benar. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham akan literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun 4 pilar kompetensi literasi digital 2021 sampai 2024 yang menggunakan sejumlah referensi global dan nasional. Keempat pilar tersebut yaitu kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Maka hari ini pada webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2022 di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur akan hadir para narasumber yang sangat kompeten pada bidangnya masing-masing untuk membahas 4 pilar literasi digital tersebut. Mari langsung kita sapa para narasumber kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama ada Mas Andri Hamida, Head of Creative Visual Brand dari Hello Monday Morning dan juga seorang investor UMKM. Selamat pagi Mas Andri. Pagi Kak Leli, pagi teman-teman semua, apa kabar? Oke, Mas Andri hari ini akan sharing soal apa nih ke teman-teman di Aku akan bahas yang lagi lumayan hot topic ya tentang keamanan digital. Jadi bagaimana kita bisa meresponi aja nih tentang keamanan digital dari sisi positifnya aja. Oke, baik. Kalau begitu, kita sapa juga yuk pembicara kedua kita, Mas Reza Praselanova, MIKOM, RTIK Jawa Timur, dan juga seorang praktisi komunikasi digital. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi, Kak Leli. Sik, semangat banget nih. Iya dong. Mas Reza akan berbagi pemaparan mengenai apa nih? Kita akan share tentang skill ya. Bagaimana kita memilih dan memilah informasi yang ada di search engine. Nah, itu nanti kita akan share pada hari ini terkait tentang hoax juga tuh. Oke, baik. Penting untuk diketahui juga nih pastinya ya. Oke, selanjutnya tentunya mari kita sapa juga pembicara ketiga, Bapak Edi Wiharjo, SPD, MPD, seorang dosen dan juga relawan TIK. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Kak, dan teman-teman yang ada di Kabupaten Kediri. Baik, Pak Edi hari ini akan berbagi mengenai apa nih, Pak? Digital etik atau etika bermedia digital. Oke, baik. Terima kasih dan berarti kita akan menyimak nanti ya seputar keamanan digital, kecakapan digital, dan juga etika digital. Pastikan untuk menyimak dari awal sampai akhir, dan tentunya hari ini hadir juga Bapak Jailim sebagai juru bahasa isyarat kita hari ini. Jangan lupa nanti ada juga sesi tanya jawab ya, di mana teman-teman boleh mengirimkan pertanyaan atau mungkin ingin berdiskusi dengan para narasumber.
boleh dikirimkan ke kolom chat, tentunya nanti akan diinfokan lebih lanjut ya caranya bagaimana, dan nanti juga akan ada door prize nih sehubungan dengan tanya jawabnya itu ya, yaitu berupa saldo dompet digital. Dan karena target peserta kegiatan ini adalah unik ya, jadi penerima door prize-nya tidak bisa berulang dan akan langsung terhapus pada saat verifikasi di dalam sistem. Oke. Langsung yuk kita masuk ke acara inti dari webinar Makin Cakap Digital 2022 untuk komunitas masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Langsung kita simak pemaparannya Mas Andri. Silakan. Oke, teman-teman semua, terima kasih juga kepada Yang Maha Kuasa dulu nih, udah menghubung kita sama-sama di sini, dan juga terima kasih Kominfo yang sudah menghubung di sini buat kita upgrade otak, kita panasin otak pagi-pagi. Perkenalkan, nama saya Andri Hamidah. Nah, sebelum banyak yang bertanya, Hamidah di sini bukan Jepang, bukan Korea. Saya 100% tulen dari Indonesia. 100% made in Indonesia, teman-teman. Nah, perkenalkan saya untuk share screen. Oke, harusnya sudah muncul ya. Sebentar, apakah sudah muncul? Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Nah, apa yang akan saya bahas hari ini dengan nama Amar Digital? Kenapa ini penting? Karena sekarang dunia nyata dengan dunia digital ini sudah menyatu, teman-teman. Sudah tidak ada batasan lagi. Apapun yang ada di dunia nyata pasti ada di dunia digital. Begitu pula sebaliknya. Contoh, kita mau bekerja bisa, kita mau meeting bisa, kita mau beli bahan makanan bisa, mau cuci kendaraan bisa juga, apapun bisa. Bahkan sekarang kita bisa cari jodoh di dunia digital, baik yang nikah lagi ya. Gitu. Jadi buat yang jomblo-jomblo, cobain cari jodoh lewat digital. Nah, sama dengan dunia nyata, dunia digital pun perlu juga kita jaga keamanannya. Jangan sampai kita hilang waspada. Kalau di nyata kita ada gembok, kita kunci pintu, kita lihat kiri kanan, sama dengan dunia digital harus seperti itu. Nah, apa sih saya kerjakan belakangan ini? Saya kerjakan adalah HMM, Hello Monday Morning, salah satu digitalnya sih di Jakarta. Jadi kita bantuin teman-teman buat go digital. Lalu diatur di PT Media Indonesia, tergabung dalam komunitas Diamond Society. Menjadi narasumber di beberapa tempat, biasa untuk marketing, untuk entrepreneurship, atau enggak personal development. Dan belakangan ini saya jalani sebagai UMKM investor. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi saya dan partner saya sering nih keliling Jogja, ke Salatiganya, ke Bantul ya, ke Malang, ke Batu, ngapain kita ngecek UMKM di mana yang bagus, kita beli permodalan, kita beli pelatihan, kita tingkatkan gitu. Karena kita yakin 70% dari ekonomi Indonesia itu dari UMKM, teman-teman. Nah, kalau mau ngobrol boleh via email, via DM, atau enggak scan aja QR code-nya, itu langsung ke kontak saya. Next, kita tahu nggak sih sekarang di Indonesia ini sudah ada 200 juta pengguna internet secara masif. Ini berkembang karena COVID. Jadi sekarang udah sekitar 70% lebih. Ya. Contoh orang tua saya dulu, dia sebelum COVID nggak suka pakai Zoom, nggak suka pakai Google Meet. Kenapa? Repot, nggak ngerti online. Sekarang kebalikannya. Nggak mau ke rumah, maunya di rumah. Kenapa? Enak. Pakai baju, kancing, meeting, selesai pakai baju apa? Tiduran. Gitu. Setelah meeting, tiduran. Gitu katanya. Jadi udah mudah, udah praktis. Seperti saya bilang, pesan makan bisa, meeting bisa, kerja bisa, apapun bisa. Jadi masyarakat sudah semakin percaya dan semakin nyaman. Bahkan perbandingan pun masuk. Kita bisa mulai bayar bank digital, mulai banyak dompet digital, mulai banyak investasi, kita bisa trading lewat online. Nah, karena masyarakat sudah sangat percaya dan banyak penggunanya, pasti ada oknum-oknum, tanda kutip, yang berpotensi buruk, yang jahat, yang menggunakan ini sebagai keuntungan pribadinya dia, yaitu untuk menipu dan mencurangi akun. Makanya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang bijak, cerdas, dan cermat, harus paham namanya keamanan digital. Jadi kita harus lebih waspada lagi. Nah, apa sih keamanan digital? Keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan digital, baik layanan digital secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengambil data pribadi kita, melakukan juga data pribadi yang bersifat rahasia. Nah, saya sedikit menyinggung data kebocoran yang ada di publik beberapa minggu belakangan ini. Memang itu cukup mengagetkan, tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah dengan kita berkomentar, apa kita dengan marah-marah, data kita balik? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan respon yang baik. Contohnya apa? Lebih waspada. Kalau kita tahu data kita bocor, ya sudah kita lebih waspada. Ada kontak, kita lebih berhati-hati. Sama dengan satu daerah, kita tinggal di dunia nyata.
Kalau daerah tersebut lagi banyak kriminalitas, lagi banyak begal, lagi ada penipuan, apa kita ngamuk-ngamuk? Enggak, kita kunci, kita ganti gemboknya, kita tutup jendela kita lebih hati-hati. Itu respon yang benar, teman-teman. Jadi yuk bersama-sama, kita lebih sehat lagi. Mereka juga pasti lagi sibuk, lagi pusing juga, jadi lebih baik kita berikan respon yang baik untuk menjaga data kita sendiri. Nah, ada 5 kompetensi dasar yang akan dibahas dalam modul ini. Yang pertama adalah mengamankan bakat digital, mengamankan data digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam digital, dan terakhir memahami keamanan digital bagi anak. Nah, saya tidak akan banyak-banyak, saya akan bahas 2 aja, yaitu mengamankan identitas digital dan mewaspadai penipuan digital. Kenapa? Karena waktunya tidak cukup. Nah, kita bahas ke penipuan online, teman-teman. Di tahun 2020 ada 167.000 laporan penipuan online. Di tahun 2021 menurun 30%. Nah, berarti kita lakukan di sini bersama kalian semua, bersama narasumber lain, sudah sangat membawakan hasil. Program dilaksanakan oleh Sibrak dan Kominfo sudah memberikan hasil yang sangat besar 30%, menjadi 115.000 laporan. Tapi masih kurang kalau bisa sampai ke 0. Kenapa? Karena kerugian sangat besar. Contoh, kita asumsikan yang dilaporkan biasa kerugian besar, 1 juta rupiah saja. 115.000 dikira 1 juta. Wah, itu nolnya berapa tuh? Miliaran udah lah intinya. Di situ. Jadi kita harus sangat yakin dan percaya bahwa kita bisa kok menurunkan angka laporannya sampai ke titik 0. Jadi kita harus terus mengedukasi, terus menggaungkan ya teman-teman. Nah, apa sih yang mereka lakukan sekarang? Kalau dulu kan mereka mama minta pulsa, gitu ya. Terus masuk kantor polisi, kena narkoba, masuk rumah sakit. Sekarang sudah enggak, jadi mereka sekarang mengumpulkan data diri Anda sedikit demi sedikit, menjadi sebuah kesatuan utuh yang dapat digunakan untuk menipu, mencuri, dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Biasa dapat melalui sosial media atau data digital. Jadi hari ini dapat nama saya, besok dapat nama pasangan saya, besok dapat nama tempat tinggal saya, besok dapat alamat kerja saya. Jadi pelan-pelan teman-teman sampai dia komplit. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke aktivitas di sosial media. Dari sini mereka bisa banyak sekali clue. Ini saya dapat dari Instagram saya sendiri. Kita sebut saja namanya Pak Kevin. Ya, Pak Kevin ini pergi ke Malang, mempunyai istri namanya Bu Rina. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan beberapa gambaran tentang apa kegiatannya. Anggapnya saya oknum yang jahat nih, teman-teman. Ada 4H, namanya 4 jam yang lalu. Ada touchdown, namanya mendarat. Ada nama bandara di Malang. Saya bisa menipu. Saya bisa telepon ke rumahnya. Halo, dengan Ibu Rina, istrinya Pak Kevin. Oh iya Pak, ada apa? Iya, saya supir Pak Kevin. Pak Kevin kecelakaan di Malang 4 jam yang lalu. Wah, mungkin bisa percaya. Karena hanya Bu Rina yang tahu dia ke Malang. Oke, jadi hati-hati sekali dengan data-data yang kita post di sosial media. Kuis, ya, nama gadis ibu kandung, tempat tanggal lahir, alamat rumah kamu, selfie dengan KTP. Ini kan semua data pribadi kan, teman-teman. Di sebelah kanan juga, tingkat pendidikan ditanya, jumlah sahabat, jumlah saudara ditanya. Ini kita mau cuma data pribadi kita secara cuma-cuma. Jadi lebih baik tidak usah diikuti. Lalu apa lagi? Survei, sosial eksperimen. Ini sering terjadi, lagi viral ya. Siapa namanya? Oh, Tegar. Gitu ya. Alamat rumahnya di mana? Di Kuningan 1, 2, 3. Kantornya di mana? Di Serpong. Gajinya berapa? 10 juta. Udah punya pasangan belum? Sudah. Anaknya berapa? 3. Di rumah jalan jam berapa? Jam 8 sudah kok di rumah. Terus viral, FYP masuk ke ekspor. Wah, ini tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi ada seperti ini, lebih hati-hati lagi teman-teman. Lebih baik tidak usah diikuti lah, kecuali memang kita kenal dekat, kenal baik. Terus kasus lainnya, sebuah rumah di Jakarta Barat kerampokan. Ini tahun 2016. Jadi memang rumah ini kerampokan dan untungnya perampoknya tertangkap. Nah, saya tanya, kok bisa merampok? Katanya gini, memang rumah ini sudah diincar sudah lama, cuma tidak pernah kosong. Tapi ada suatu ketika, anak yang punya rumah ini mengupload 6 buah paspor beserta tiketnya pergi ke luar negeri selama 2 minggu. Wah, si perampoknya udah follow nih anak ini. Ketahuan lah, pada saat mereka pergi, dirampoklah saat itu. Jadinya, udah jalan-jalan, pulang-pulang rumah kosong. Jadi ingat, terkadang mereka itu jahat, tapi kita membuka peluang. Jadi jangan sampai kita membuka peluang lebih lebar lagi, teman-teman. Stop sebarkan data pribadi Anda. Data pribadi aja. Apa saja harus di-stop? Tanggal lahir, nama keluarga, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, foto keluarga, dan teman-teman. Informasi medis, riwayat penyakit, dan percakapan pribadi, juga dokumen pendudukan, KTP, NPWP, password, dan sebagainya. Kenapa?
Karena ini bisa disalahgunakan teman-teman. Kita banyak mendengar tiba-tiba ada pinjaman online kontak kita, tiba-tiba ada nawarin barang, itu semua sudah disalahgunakan. Biasanya kalau saya menceritakan ini ada dua orang yang merespon. Yang pertama adalah, nggak mungkin lah Mas Andri saya share data pribadi saya, ngapain saya kan bukan orang besar, buat apa juga saya share alamat. Memang kita tidak share secara langsung, tapi secara tidak sadar. Kita story-story di lapangan pekerjaan, di kantor kita, di rumah kita. Kan kelihatan lingkungannya seperti apa. Orang bisa menerka-nerka apa sih yang ada di sana. Terus yang kedua adalah, oh saya belum siapa-siapa Mas Andri, gaji saya masih kecil, saya masih belum kaya lah, nggak mungkin mereka mau incar saya. Yes, mereka tuh nggak pandang mulu, mau gede, mau kecil, semua disikat, semua dimakan. Jadi hati-hati sekali. Nah, ini contoh-contoh penipuan digital. Saya beri contoh 3 saja, tapi sebenarnya banyak sekali. Yang pertama adalah di sebelah kiri. Ini membuat kita impulsif, membuat kita senang. Oh, dapat hadiah, dapat motor, dapat mobil, dapat rumah, dapat uang tunai sangat banyak. Ini nggak mungkin. Kalau mungkin saya udah punya rumah banyak banget pasti. Karena sering banget dapat seperti ini. Jadi ini skip aja, nggak usah ditanggepin. Yang kedua, dibikin panik. Ya. Akun Anda, akun Instagram Anda, akun ATM Anda terblokir. Klik link di bawah ini untuk verifikasi. Kita klik. Masukkan email dan password. Wah, masukkan ATM dan kode PIN untuk konfirmasi. Wah, ini sudah pasti palsu. Jadi jika ada seperti ini, tutup, jangan klik linknya. Coba masuk ke aplikasi yang legal ya. Verifikasi ke yang aslinya. Verifikasi telepon ke customer service-nya. Itu jauh lebih aman daripada email saja. Oke, yang terakhir, ini modusnya bermacam-macam. Salah satu adalah dia kasir Indomaret berkata, maaf Pak, tadi saya ada anak kecil beli voucher Thailand, salah masukin nomor, saya masukin nomor Bapak. Jadi tagihannya masuk ke nomor Bapak sebesar Rp150.000 per minggu. Nah, jadi saya mau batalin nih, nanti akan ada 6 kode dengan tulisan Thailand. Itu adalah kode pembatalan yang boleh dikirimkan ke sini ya. Nah, itu bukan kode pembatalan, itu kode pembelian, itu OTP. Nah, jadi gimana Mas Andri? Kan banyak banget nih modusnya, saya harus ngapain? Simple. Jangan memberikan respon. Penipu tidak bisa menipu kita selama kita tidak memberikan respon. Jadi no respon at all. Kacangin aja, biarin aja teman-teman. Itu respon utama. Jangan pernah memberikan respon apa-apa terhadap yang seperti ini. Next, jadi ada 2 cara menjaga. Pertama, jaga secara tidak langsung. Ini melalui dunia online sosial media. Yang pertama, kalau kalian ada kejadian, ada kata event, kita mau posting sosial media, tunggulah 3-4 jam dulu atau tunggu sampai ganti lokasi. Biar mereka nggak tahu saat ini kan ada di mana. Saya waktu itu ke Lombok, ke Mandalika 3 hari. Hari keempat saat terbang ke Jakarta, baru saya posting teman-teman. Biar mereka nggak tahu rumah saya kosong. Jangan posting di tempat yang sama, berulang kali, terutama di jam yang sama. Maksudnya seperti apa? Biar nggak ketahuan rutinitasnya. Kita tiap hari berangkat kantor jam 8, kita laporan di Instagram. Wah, hari ini macet, hari ini lancar. Wah, ada banjir. Wah, hari ini terik, hari ini hujan. Ketahuan, oh Mas Andri jam 8 sudah keluar dari rumahnya kosong. Hati-hati. Hindari mengisi data diri secara digital. Ini termasuk dengan survei-survei atau tanda tangan, hati-hati sekali. Jangan memposting di area pribadi, kamar, ruang kantor, meeting, dan tiket, teman-teman. Ini bisa menjadi kebocoran data yang sangat penting. Yang kedua, kalau tadi secara tidak langsung, secara langsung, di telepon kita. Wajib konfirmasi dengan tanda dan jangan panik. Kalau ada yang menelpon kita, nomor tidak dikenal, biarin dulu, tarik napas, buang selama 20-30 detik biar kita tenang. Terus tanya, dengan siapa ya? Biasa mereka sok kenal. Wah, Mas Andri masa lupa sama saya? Coba tebak. Oh, bilang aja, maaf Pak, dengan siapa saya lupa, tidak tersave nomornya. Oh, masa lupa sih? Coba tebak siapa saya? Jawab lagi, iya Pak, maaf, dengan siapa? Udah dapat namanya, bilang, 30 menit lagi telepon ya, atau enggak kita via chat aja. Dari situ kita bisa konfirmasi, kita bisa ngecek ini nomornya siapa untuk meyakinkannya. Kalau ada kejadian urgensi seperti rumah sakit, kantor, atau dari bank atau perusahaan, tutup langsung teleponnya, kita telepon balik dengan nomor yang kita tahu, kita konfirmasi. Jangan dari dia ke kita, tapi kita yang ke pihaknya. Yang terakhir, jangan menjawab pertanyaan secara detail, bila tanya orang tak dikenal. Saya paham, sebagai warga negara Indonesia, kita sopan, santun, dan jujur. Tapi di dunia seperti ini kita harus lebih waspada, apalagi yang naik kendaraan online. Mereka jemput kita depan rumah, depan kantor. Mau seperti apa? Bisa lah kita kalau ditanya, di ngobrol, kita bisa jawab secara general, jangan spesifik. Contohnya, Mas Andri tinggal di mana? Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat di mana? Dekat bandara. Selesai. Gajinya berapa? Yang pasti di atas 100 ribu lah. Selesai. Umurnya berapa? Kepala 2, kepala 3 lah. Selesai. Jadi kita nggak perlu jawab secara spesifik, teman-teman. Lebih baik, aman. Tetap sopan kok. Gitu. Nah, kesimpulannya coba cek dulu 2 kali sebelum posting sesuatu.
Posisikan diri Anda sebagai orang yang melihat. Tidak ada amal seperti dunia digital, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Kalau kita benar-benar kemudahan, sedikit ribet dan waspada tidak masalah. Yang penting kita aman di dunia digital. Selalu berpikir kritis, tidak mudah percaya dengan apa yang ada di internet, teman-teman. Ini berpikir kritis sangat penting ya, tidak hanya untuk penipuan, tapi juga untuk berita-berita hoax. Oke, next. Terakhir ini komunitas kita bisa bergabung di sini juga. Dan ini semua bisa kalian dapatkan di modul Aman Bermedia Digital. Dapat diunduh di literacydigital.id. Dan jangan juga lupa follow IG-nya Siap Berkreasi. Nah, sedikit untuk penutupan, teman-teman, Aman Bermedia Digital ini adalah tugas bersama. Bukan tugas saya, bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Kenapa? Tangan saya cuma 2. Nggak mampu. Kepala saya 1, udah pasti nggak cukup. Pemerintah pun juga nggak cukup. Jadi kita harus menggaungkan ini bersama-sama. Minimal ke ring 1, ring 2 kalian. Ke kerabat, ke saudara, ke keluarga. Kenapa? Kalau mereka kena tipu, mereka kena penipuan, mereka kena kasus, ini kalian juga dipinjemin duit, kalian juga direpotkan. Jadi yuk, sharingkan ini, jangan stopkan apa yang saya sampaikan dengan narasumber sampaikan. Di kalian saja, sebarkan ke keluarga, ke pasangan kalian, ke ayang-ayang kalian, ke pacar kalian, ke adik, ke keluarga. Pokoknya deket-deket kita lah. Jadi kita bisa menjaga ini secara bersama-sama. Dan juga terus sebarkan hal positif di dunia internet. Yang penting itu respon kita. Masalah negatif kita respon positif, jadi positif teman-teman. Nah, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Selamat kita pesta di dunia digital ini dengan baik. Kembali ke Mbak Lely. Oke, terima kasih Mas Andri untuk sharingnya hari ini. Seputar keamanan digital. Semoga bisa jadi inspirasi gitu ya, dan jadi pengingat juga bahwa ada banyak nih yang harus kita waspadai, hindari, supaya kita tetap aman terus, aman, damai, tentram, sentosa pokoknya di dunia digital ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita tonton dulu yang satu ini ya. Ada satu video namanya 4 Jurus Makin Cakap Digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Oke, kalau mau lihat lebih banyak lagi video-video seputar Makin Cakap Digital ya, silakan kunjungi YouTube-nya Si Berkreasi karena di sana banyak sekali video-video Makin Cakap Digital dengan beragam tema. Nah, satu jurus supaya bisa mendapatkan sertifikat untuk webinar hari ini, jangan lupa untuk diisi link absensinya, itu sudah ada juga di kolom chat ya. Dan langsung nanti bisa diisi secara lengkap, begitu juga dengan pratesnya juga pada link registrasinya dan post testnya bisa diunduh deh, habis itu sertifikat webinarnya ya.
Dan sebelum kita lebih banyak lagi, nanti akan ada sesi tanya jawab juga menjelang akhir webinar kita hari ini. Kita simak dulu pembicara kedua kita, Mas Reza Praselanova, MIKOM dari RTIK Jawa Timur dan juga seorang praktisi komunikasi digital. Silakan Mas Reza. Terima kasih Kak Leli. Saya mau share screen saya dulu. Baik. Saya mau full screen kan. Ya, sudah muncul ya. Oke. Saya mau nyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya untuk Kabupaten Kediri ya. Saya memantau di layar saya, ada teman-teman dari komunitas penjahit Kediri juga nih, kayaknya ramai sekali nih. Dan saya salam juga kepada semua peserta webinar pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada yang menghadiri acara pada pagi ini. Semangat ya, salam sehat semuanya, supaya kita bisa tetap berbahagia. Baik, melanjutkan materi daripada Mas Andri tadi ya, kita lengkapi lagi dengan jurus selanjutnya, yaitu cakap bermedia digital. Saya akan memberikan materi tentang cakap bermedia digital yang simple saja, tapi powerful loh. Simple-simple aja karena berkenaan dengan search engine. Search engine tools yang biasa kita gunakan kan. Kalau kita browsing, kita sedang surfing di dunia internet. Apa saja search engine yang sudah Anda kenal? Pastinya banyak ya. Kita akan lebih dalam lagi kenalan dengan search engine dan bagaimana tips memilah, memilih informasi yang ada di ruang digital melalui mesin pencarian Anda. Kenalan dulu sebentar, sedikit aja. Saya juga mengajar. Saya juga bagian daripada akademisi. Saya seorang asesor sertifikasi profesi di bidang TIK, teknologi informasi. Saya juga praktisi komunikasi digital. Dan pastinya dengan bangga saya menjadi relawan TIK Jawa Timur. Kami mendampingi, membersamai masyarakat berbagai kalangan. Yang komunitas nelayan, UMKM, sekolah, pesantren, semuanya kita dampingi dari kota sampai desa supaya bisa memanfaatkan teknologi ini lebih produktif, lebih optimal, dan berinternet lebih aman, sehat tentunya. Kepoin teman-teman, kenalan dong lebih dekat dengan saya lewat Instagram saya areza.official. YouTube saya juga sama itu, Areza Official. Oke, itu kenalan tentang saya. Kita akan mulai lanjut kenapa materi skill cakap bermedia digital ini perlu kita sampaikan ya. Karena angka daripada populasi penduduk Indonesia yang begitu besar dan ternyata pengguna internet di Indonesia nggak kalah besar. Besar banget jumlah pengguna internetnya. Sehingga bagaimana kecakapan menggunakan internet, menggunakan digital, menggunakan perangkatnya juga teknologi ini harus kita sampaikan. Nah, kali ini kita akan menyampaikan cara penggunaan atau skill keterampilan menggunakan search engine Anda. Nah, tapi kita harus tahu dulu dong teman-teman, cakap bermedia digital. Seseorang, individu, disebut cakap bermedia digital itu apa sih ukurannya? Ternyata ketika kita dikatakan mengetahui, memahami, dan kita bisa menggunakan perangkat kerasnya atau aplikasinya, maka itu sudah cukup kita bisa dikatakan cakap dan bisa bermedia digital. Itu teman-teman. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke ukuran yang pertama, yaitu tahu. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu search engine, mesin pencari informasi. Betul. Nah, derasnya teman-teman, derasnya informasi yang luar biasa. Ya, ketika kita masuk ke dunia internet, kita tidak hanya berjumpa dengan orang Sunda ketemu orang Jawa, ya. Orang Kalimantan ketemu orang Melayu, enggak. Kita ketemu dengan opa-opa Korea, kita ketemu dengan bule-bule Amerika, Australia. Kita ketemu dengan berbagai macam bangsa. Kita berinteraksi, berkolaborasi di ruang digital. Di sana pun kita mendapatkan banyak sekali informasi, deras sekali informasi yang kita dapat. Seringkali informasi ini nggak sesuai dengan kualitasnya.
Gak sedikit informasi yang tidak benar, teman-teman. Salah satunya jebakan hoax. Begitu kita masuk ke internet, kita search informasi yang ingin kita cari di search engine atau mesin pencarian kita, wah, berdatangan tuh informasi, muncul tuh banyak informasi. Kira-kira informasi yang mana yang baik, informasi mana yang hoax. Ini skill yang perlu kita asah pagi hari ini. Baik. Sekarang masih ke standar yang pertama, yaitu tahu. Teman-teman tadi sudah tahu search engine itu apa. Bagus ya, mesin pencarian untuk mencari informasi. Sekarang teman-teman sudah tahu belum bahwa search engine itu tidak hanya satu jenisnya. Kita familiar dengan apa namanya? Apa? Oh ya, Google. Kita tahu betul. Google banyak yang menggunakannya sebagai search engine pilihan teman-teman. Baik, tetapi search engine itu tidak hanya satu. Sekarang teman-teman sudah tahu, dan saya yakin sudah lama tahu juga bahwa ada yang namanya Yahoo, Bing, Yandex, Ask, DuckDuckGo, dan mereka punya kelebihannya masing-masing. Mereka punya fitur-fiturnya masing-masing. Baik, sekarang standar yang pertama kita sudah dapati bahwa kita sudah tahu, ya, kita mengetahui. Semakin cakap digital, semakin cakap bermedia digital kita. Sekarang kita mulai bagaimana kita bisa menggunakannya, ya. Kita bisa memahami lebih dalam tentang search engine ini dan kita bisa menggunakannya. Baik. Sekarang itu sudah ada yang namanya polisi cyber, teman-teman. Dia kayak polisi lalu lintas gitu, patroli mereka. Jadi jangan dikira saat kita berinteraksi, saat kita berada di ruang digital itu kita sendirian aja. Atau kita hanya berinteraksi dengan teman kita di ruang digital. Enggak. Ada polisi juga. Ada polisi cyber yang setiap waktu memantau pergerakan, memantau aktivitas, ya, komentar-komentar, postingan-postingan yang melanggar pasal, melanggar aturan undang-undang ITE khususnya, ya. Sehingga kita harus paham betul ketika begitu derasnya informasi di ruang digital, ya, kita harus tahu betul memilah informasi mana ini yang baik, informasi mana yang bohong. Kalau dapat informasi yang bohong, jangan diteruskan, jangan buru-buru di-share. Nanti yang rugi kita. Nanti kita juga bakal kena pasal juga, dikira kita sebagai penyebar bohong, padahal kita juga dapat dari orang. Nah, nih jangan sampai kayak ini nih, kan kasihan banget ya ada kasus ibu rumah tangga loh, ibu-ibu rumah tangga sampai ditangkap polisi. Kan nggak mau ya ketika kita buka internet, buka search engine, begitu derasnya informasi yang datang karena kita kurang literasi, ya, kita kurang paham yang mana berita baik, berita buruk. Kayaknya menarik, kayaknya asik, unik, kayaknya fenomenal, langsung aja kita share ke teman-teman itu berita. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tok tok tok, polisi cyber datang. Aduh, enggak deh, kita cari aman aja di ruang digital. Kasihan banget ini, sebar hoax gempa, ibu rumah tangga ditangkap. Wah, jangan sampai begini. Baik, ayo kita lebih cakap digital lagi, menggunakan search engine kita, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang banyak, tapi kita juga bisa memilih dan memilah informasi yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kalau tidak baik, jangan buru-buru di-share, jangan buru-buru disebarkan. Ini nyebelin banget. Tadi malam, pas banget tadi malam. Ini materinya Mas Andri tadi. Kalau kita dapat informasi, ya, kita dapat informasi kayak gini nih. Didiemin aja, ya. No respon, kata Kak Andri. Bener banget. Dikacangin. Ini saya kacangin. Ini informasi kayak gini. Saya dapat dari WhatsApp saya dikirimin kayak gini. Benar-benar mereka sudah mulai mengoleksi data kita ini. Dikoleksi nomor-nomor HP, nomor-nomor WhatsApp. Terus mereka kayak random aja dikirim nih. Asal siapanya kena jebakan Batman mereka. Untungnya kita ini kan setiap hari literasi digital. Saya juga memahami dan juga menyimak betul materi-materi safety seperti yang Kak Andri sampaikan tadi. Saya lihat nih, saya baca informasinya. Ada yang mencurigakan, teman-teman. Masa dari Bank BRI? Padahal saya bukan nasabah BRI di sini ceritanya. Kan lucu. Udah ketahuan nih bohongnya. Terus di situ kalimatnya juga ngancem-ngancem.
kalau nggak dibalas, ya WA ini kalau nggak dibalas, saya dianggap menyetujui apanya mereka sampaikan di pesan tersebut. Saya nggak balas apa-apa, setuju nggak setuju saya nggak balas. No respon kata Kak Andri tadi, benar. No respon saya kacangin. Respon saya cuma satu, langsung saya laporkan, blokir. Dah, itu doang. Nah, ternyata teman-teman, search engine kita, ya selain kita bisa men-search, mencari informasi yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kita bisa gunakan juga untuk ngecek kebenaran informasi yang kita dapat dari WhatsApp kita. Kita dapat foto-foto dari WhatsApp kita, dapat informasi-informasi broadcastan atau kiriman dari teman kita lewat WhatsApp atau kita temui di sosmed kita. Kita agak ragu nih, ini benar apa enggak nih informasi. Kita bisa buka search engine kita bisa masuk ke laman, ke websitenya Kominfo. Kominfo selalu aktif, selalu rutin menginformasikan, melaporkan ya berita-berita yang diduga hoax dan memang sudah dipastikan hoax dilaporkan ke masyarakat secara terbuka di websitenya. Nah, jadi kita bisa gunakan search engine kita, masuk ke laman Kominfo, cari nih. Misalkan di website atau kita di sosmed atau di WhatsApp kita dapat informasi tentang vaksin yang kemarin ya. Vaksin mRNA, corona ternyata tidak pernah diuji coba pada manusia. Benar enggak nih? Tidak pernah diuji coba. Kita masuk search engine, kita masuk ke laman, ke websitenya Kominfo. Ternyata Kominfo sudah mengkonfirmasi, sudah melaporkan bahwa nih informasinya hoax. Begitu teman-teman cara kita mendeteksi informasi yang kita dapatkan hoax atau bukan. Sehingga informasi yang kita dapat di WhatsApp jangan diteruskan. Nanti kita jadi penyebar hoax juga. Hati-hati bisa kena pasal. Aduh, ngeri. Cari aman aja deh ya. Asap knalpot kendaraan bermotor bisa membasmi COVID-19. Yang benar. Kita cek lagi ke Kominfo. Ternyata hoax. Kan nggak lucu ya. Motornya dimasukin ke dalam rumah. Weng. Supaya nggak kena COVID. Wah. Masuk dulu ke laman Kominfo lewat search engine kita ya. Kalau belum tahu laman Kominfo, ketik kominfo.go.id. Kita bisa cek laporan informasi hoax atau bukan. Nah, teman-teman, banyak juga ya informasi itu dikemas dalam bentuk jurnalistik. Wah, seolah-olah ini karya jurnalistik, tapi ternyata beritanya juga hoax, beritanya juga bohong. Nah, kita bagaimana caranya kita mengetahui ya media online, media berita online yang benar-benar kredibilitas, yang benar-benar terverifikasi. Ini saya kasih tambahan. Kita bisa buka search engine kita masuk ke websitenya Dewan Pers ya. Di Dewan Pers itu ada satu laman, kita bisa cek di /data/perusahaan pers, kita bisa cek media online yang kita curigai. Ini benar nggak beritanya nih? Bohong apa enggak ini karya jurnalistik? Itu terbalut karya jurnalistik yang bagus ya. Tapi belum tentu itu karya jurnalistik. Bisa jadi beritanya bohong yang disampaikan. Kita cek tuh media online-nya di websitenya Dewan Pers. Nah, website media online-nya bagaimana? Terverifikasi atau tidak? Dewan Pers banyak memverifikasi website media berita online ya, supaya kita masyarakat bisa lebih tenang, kita masyarakat bisa lebih terpercaya mendapatkan informasi dan berita, tidak kena jebakan hoax. Oke, sekarang kita mau bermain supaya nambah lagi nih skill kecakapan bermedia digital kita ya. Permainannya gampang. Ini gambar asli atau palsu? Ayo maju sedikit ke layar HP-nya atau ke layar laptopnya. Dilihat. Ini gambar asli atau palsu teman-teman? Oh iya. Ternyata palsu. Masa bisa selfie di atas luar di udara ya? Berbahaya sekali ini. Sekali lagi. Wah. Ini ada kungfu chef kayaknya ini. Bisa masak nasi goreng tsunami kayaknya itu. Apa benar ada nasi goreng tsunami kayak gitu? Ini gambar asli atau palsu? Ini benar-benar skill chef kungfu atau palsu ini, editan atau gimana? Ternyata betul, palsu. Editan gambarnya teman-teman. Sekali lagi. Nah, benar nggak ada kucing selucu secute ini? Alisnya pakai kayak gitu, kumisnya juga wah. Bagaimana kita ngecek gambar kucing yang lucu, yang imut ini palsu atau asli? Asli atau palsu? Bagaimana caranya? Kita nambahin skill
kecakapan digital kita dengan menggunakan search engine. Dengan menggunakan search engine yang biasa kita gunakan yaitu Google, kita bisa teman-teman mendeteksi foto ini asli atau palsu, atau foto-foto yang Anda dapatkan di WhatsApp group ya, di BC broadcastan, ini foto hoax asli atau palsu. Bisa kita ngeceknya dengan search engine. Baik, kita buka search engine kita Google ya. Kita pilih ada fitur image. Klik image, kita upload aja fotonya kita dapatkan dari WhatsApp grup kita atau dari manapun itu yang kita curigai ini benar atau palsu. Ya, masukkan foto kucing lucu tadi ya. Ternyata ketika di search fotonya muncul website yang pertama kali mengupload ya, memposting foto tersebut. Dan foto pertama yang terupload sebenarnya begini. Ini foto aslinya. Memang benar, kumisnya lucu kayak gitu. Tapi alisnya kayak gitu tadi, nah itunya nggak benar. Berarti foto yang kita dapatkan pertama tadi, fotonya tidak benar ya teman-teman ya. Informasinya tidak benar. Yang benar begini fotonya asli. Ini foto yang tadi. Yang asli yang mana sekarang? Sudah tahu ya? Baik, kita sudah punya kecakapan digital bagaimana menggunakan search engine kita untuk mendeteksi gambar hoax atau asli atau palsu. Teman-teman, ternyata search engine kita tidak hanya bisa digunakan untuk mencari informasi dan juga mendeteksi hoax. Kita bisa gunakan search engine kita untuk bisnis, teman-teman, untuk membantu membangkitkan, mengembangkan bisnis kita. Kita bisa pakai Google Trends. Ketika kita mau buka bisnis apa ya kira-kira yang bisa cepat laku, yang bisa cepat rame, kita bisa cek aja trendsnya sekarang yang lagi rame dicari orang apa. Saya mau bikin bisnis kopi misalkan, ya, saya ketik aja kopi di situ. Ternyata trennya muncul nomor 1 kopi hijau, nomor 2 kopi hijau juga tapi ekstrak ya, green cafe ekstrak. Yang ketiga kopi gula aren. Nah, dengan Google Trend ini bisa membantu saya untuk mengembangkan bisnis, memberikan saya masukan kalau mau buka warung kopi, kayaknya kopi gula aren deh, bisa bikin rame, bisa bikin cepat laris nih, karena banyak yang nyari nih, atau kopi hijau sekalian, karena nomor 1 teratas ya, lagi ngetrend di Google Trend, banyak orang yang mencari kopi tersebut. Nah, dengan Google Trend, dengan search engine ini kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya untuk masukan bisnis kita. Apalagi yang terakhir, kita bisa gunakan search engine kita Google dan yang namanya Google Arts and Culture. Ini salah satu kita bisa menerapkan, mengaplikasikan pilar budaya juga dengan Google Arts ini menjadi pelaku digitalisasi budaya. Kita bisa upload ya kuliner kita, budaya kita yang ada di kota masing-masing dengan Google Arts and Culture ini. Jadi semua orang sedunia bisa tahu. Ini kan lagi ramai tentang Queen Elizabeth. Jadi gambarnya Queen Elizabeth di Google Arts and Culture ini. Di pojok kiri atas ada menu, macam-macam menunya. Kita bisa lihat ada museum, ada bahkan ada event yang bisa kita cek di sana. Kita cek salah satunya Nearby. Nah, Nearby itu bisa mengecek di daerah dekat saya sekarang berada di Surabaya, ada peninggalan-peninggalan culture atau art seni apa yang ada di sekitar saya. Ternyata ada monumen ya, ada juga museum Nahdlatul Ulama di sana. Nah, teman-teman, ini kecakapan digital simple tapi powerful, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita tentang menggunakan search engine kita biar lebih bermanfaat. Bukan hanya mencari informasi, tapi bisa memilih, memilah, mengecek informasi asli atau palsu. Dan juga kita bisa menggunakan search engine kita untuk bisnis kita, untuk juga mengembangkan budaya kita biar dikenal oleh orang lebih banyak lagi di luar sana. Baik teman-teman, kesimpulannya daripada materi pada hari ini tentang bermedia digital, cek dulu informasi yang didapatkan. Amankan diri kita dan keluarga dari informasi negatif dan tidak benar dari internet. Perbanyak literasi digital agar kita bisa memanfaatkan dan lebih produktif di ruang digital. Kalau mau lebih dalam, lebih lengkap, bisa di-download modulnya teman-teman di literasidigital.id. Follow juga dong Instagram
@siberkreasi. Banyak update-update kegiatan yang luar biasa, yang menarik tentang literasi digital di @siberkreasi. Juga ikuti areza.official. Teman-teman, literasi digital ini ya, terakhir, literasi digital ini tidak hanya bagaimana kita bisa cakap menggunakan teknologi, cakap menggunakan aplikasi dan internetnya. Tetapi literasi digital ini juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab untuk menggunakan internet dan juga memanfaatkan ruang digital kita. Dan pasti akan dilengkapi materi tentang etis oleh senior saya, sahabat saya di Relawan TIK oleh Pak Edi selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Leli. Terima kasih kesempatannya dan teman-teman Kabupaten Kediri. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk pemaparannya. Yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai kecakapan digital tadi ya, tentunya boleh dikirimkan ke kolom chat. Sudah ada formatnya juga. Dan pastinya juga ada kesempatan untuk memenangkan saldo dompet digitalnya ya dari OVO sebesar Rp50.000. Oke, sekarang kita langsung simak yuk pemaparan dari Bapak Edi Wiharjo, SPD, MPD, seorang dosen dan juga relawan TIK. Silakan Pak Edi. Terima kasih Kak Moderator dan selamat siang teman-teman yang ada di Kediri. Bapak Edi, mohon maaf suaranya sepertinya kurang jernih. Apa mungkin karena headsetnya? Cek. Iya, oke. Silakan, boleh kembali dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Jadi teman-teman yang berada di Kabupaten Kediri, ada beberapa pemaparan tadi, ada 3 pemateri. Ternyata kalau dirangkum itu jadi 3. Jadi Kediri. Jadi yang pertama, Kak Andri tadi, keamanan digital. Kemudian yang kedua, ternyata adalah cakap digital. Kemudian yang ketiga, adalah etis untuk diri. Benar ya Kak Reza? Oke, ya. Jadi teman-teman kita akan bahas yang ketiga, yaitu etis bermedia digital. Oke, pertama kita harus kenalan dulu. Jadi yang nama saya Dewi Arjo, sama dengan Kak Reza yang barusan, saya juga relawan TIK, membersamai masyarakat untuk melek digital. Saya juga dosen dan peneliti di bidang pembelajaran berbasis teknologi informasi, Narsum tahun ini dan tahun kemarin. Entitas bisnisnya adalah Pakarti, konsultan TI. Jadi teman-teman terutama yang di sekolah, pengelola, atau siapapun yang ingin mengupgrade teknologi, ya berkenan pembelajaran berbasis teknologi, bisa kontak di nomor ini. Saya juga ada web developer, beberapa web, salah satunya adalah MAT. MAT ini singkatan, Mathematics, Assessment, dan Teknologi. Founder juga sekolah gratis. Di bawah itu ada link ya. Jadi kalau teman-teman klik, itu nanti bisa mengarahkan ke sejumlah media sosial, termasuk salah satunya adalah nomor HP. Oke, kenapa sih kita kita sudah belajar aman? Ya, kemudian yang kedua, berkenaan dengan cakap ya, atau skill. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan etika. Ya, kenapa kita harus belajar mengenai etika? Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang patut kita jadikan sandaran. Yang pertama, karena ternyata kita berinteraksi dengan sejumlah masyarakat dari berbagai negara atau wilayah. Jadi teman-teman bisa cek ya,
kita saat ini bisa berinteraksi dengan teman-teman dari wilayah timur, wilayah barat, wilayah bahkan lintas negara. Nah, masing-masing punya budaya yang berbeda-beda. Satu contoh misalkan, kalau di kita mungkin sudah biasa ya menyapa, sudah berkeluarga atau belum. Tapi kalau bagi teman-teman dari negara lain, itu sesuatu yang tabu mungkin ya. Jadi nggak pantas nanya udah berkeluarga atau belum. Kemudian interaksi itu tentu saja perlu ada aturan. Kenapa? Karena kalau tidak nanti akan terjadi benturan-benturan. Oke, kemudian itulah kita perlunya mempelajari etika bermedia digital. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita bahas pada 20 menit presentasi. Yang pertama adalah bagaimana sebaiknya kita mengakses informasi sesuai aturan atau etika di dunia internet atau di platform digital. Ya. Yang berikutnya adalah kita harus saring atau seleksi ya, kemudian menganalisis, baru kemudian kita sharing atau berbagi. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita langsung sharing. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengetahui netiquette, kita bisa membentengi dari tindakan negatif, baik itu kita jadi korban atau kita justru yang jadi pelaku. Jadi satu contoh ketika menulis pesan jangan menggunakan huruf kapital gitu ya. Nah, itu salah satu etika di dalam berinteraksi di media sosial. Ada beberapa hal yang lain yang terpenting adalah kita bisa aman dan nyaman ketika berinteraksi atau berkolaborasi ya di dunia atau platform digital. Nah, teman-teman, pada presentasi sebelumnya oleh narasumber yang sudah menyampaikan tadi, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Jadi pada intinya adalah setiap perilaku, setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Artinya apapun ya, positif atau negatif, pasti akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Karena saya tadi menyampaikan dengan penerapan UU ITE ya, itu akan memiliki konsekuensi hukum, bukan hanya sosial, tetapi hukum. Ya. Kemudian kita juga harus jujur dalam arti teman-teman harus menyampaikan ketika mengutip ya data. Seringkali kita ada sebuah kata-kata bijak, kemudian ada informasi yang menurut kita berguna ya, kemudian kita copy paste ya, artinya teman-teman yang terima informasi itu berpikir bahwa itu adalah hasil dari pemikiran kita, bukan dari sumber lain. Nah, seperti itu harus kita hindari ya. Jadi kita perlu menghargai mereka yang sudah mengeluarkan energi untuk menghasilkan konten yang positif itu. Nah, jadi etiket itu adalah etika di dunia internet ya, atau netiquette ya di dunia internet. Jadi pada intinya adalah ketika kita berinteraksi dengan atau berkomunikasi dengan individu yang ada di dunia digital, pastikan bahwa atau kita memahami bahwa
di balik akun-akun itu ada manusia, ada orang, ada person yang juga punya perasaan, punya emosi sebagaimana kita. Jadi jangan menganggap bahwa akun-akun itu adalah benda mati, deretan huruf. Ya, tidak. Kenapa? Karena di baliknya itu pasti ada orang yang mengoperasikannya. Nah, teman-teman, di contoh ini memang salah satunya adalah pemanfaatan email, tetapi sebenarnya bisa juga diterapkan dalam perpesanan. Satu contoh misalkan WhatsApp misalkan, atau Telegram, atau aplikasi perpesanan yang lain. Dulu zamannya SMS ya. Nah, kenapa? Satu contoh misalkan begini, kita menganggap sesuatu yang biasa ya, ketika kita menuliskan dengan huruf kapital. Tapi sebenarnya bagi yang menerima ya, itu seperti melihat kita itu berteriak. Ya. Artinya apa? Dengan menuliskan kata-kata dengan huruf kapital semua ya, itu seolah-olah kita berteriak kepada mereka. Atau kalau di jalanan kita menyalakan lampu sorot yang bisa mengganggu teman-teman yang ada atau yang berasal dari arah yang berlawanan. Oke, kemudian kita juga perlu menghindari tersebarnya alamat email orang lain. Jadi kalau menyebarkan email ditujukan kepada lebih dari satu orang penerima, Anda harus menuliskan dalam blind carbon copy. Jangan carbon copy saja. Kenapa? Kalau carbon copy saja, penerima itu bisa mengetahui alamat email orang atau siapa-siapa saja selain yang mengirim. Jadi dia akan bisa mendapatkan alamat email seluruh yang dikirim. Ya. Kalau misalkan dalam komunitas yang terbatas, mungkin nggak masalah. Akademik misalkan di kampus gitu sama-sama teman kuliah gitu nggak masalah. Tetapi kalau itu umum, bisa jadi itu akan jatuh kepada orang yang berpikir kriminal. Bisa dijadikan untuk spam, ya, yaitu memberikan konten-konten yang misalkan penjualan atau hal-hal yang negatif lainnya. Yang berikutnya adalah menghargai hak cipta, ya. Kemudian menghargai juga privasi orang lain. Tidak menggunakan kata-kata jorok atau vulgar. Jadi terutama di grup WhatsApp misalkan teman sekolah, SMP, SMA gitu ya. Teman-teman harus memperhatikan juga, memang tidak semua ada beberapa tipe. Jadi ada yang silent gitu ya, dia nggak pernah komentar. Tapi ketika ada teman yang posting, dia baca. Ya. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Jadi kenapa? Karena bisa saja kata-kata yang kita lontarkan itu menurut mereka kurang pantas. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya garis bawahi kembali bahwa di balik akun media sosial apapun itu pasti ada orang yang mengoperasikannya. Jadi jangan menganggap bahwa itu adalah sebatas deretan kata-kata gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam konten negatif berdasarkan Undang-Undang ITE? Jadi yang pertama adalah melanggar kesusilaan. Yang kedua adalah perjudian online terutama ya. Kemudian pencemaran nama baik, mengancam. Ya, mengancam itu bisa dengan cara misalkan terutama gitu ya, pernah jadian kemudian putus, punya konten
foto atau video vulgar, kemudian diancam, itu masuk atau bisa terkena pasal ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang memungkinkan bisa merugikan orang lain. Terutama yang terakhir adalah penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Kak Reza tadi menyampaikan banyak sekarang media ya yang mengaku-aku sebagai media tetapi tidak terdaftar di Dewan Pers. Mereka hanya mengambil video-video, dipotong-potong, kemudian dikemas menjadi sebuah konten yang agitatif, menyebarkan rasa permusuhan. Ya, pernah terjadi di salah satu kota kabupaten di Jawa Timur, ada sebenarnya hanya dikelola oleh 3 orang, ada editor, ada narator, ya, ada otak di balik ini. Jadi mereka hanya mengambil video-video yang ada di internet, di YouTube terutama, kemudian dipotong, diberi narasi yang agitatif ya. Akhirnya mereka saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Jadi teman-teman ya harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah perundungan di dunia maya atau cyberbullying ya. Itu bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok. Biasanya korbannya itu secara fisik atau mental lebih lemah. Ya. Terakhir kali kita mendengar ada seorang anak diperlakukan tidak semestinya oleh teman-temannya, kemudian direkam, kemudian rekaman itu disebarkan di media sosial. Sehingga korban merasa tertekan dan pada akhirnya mengakhiri atau berupaya mengakhiri hidupnya. Jadi konsekuensinya sangat serius. Ya. Nah, itu kalau dilakukan oleh anak-anak, maka mereka akan kehilangan masa remaja, kehilangan masa depan. Hati-hati ya. Oke. Nah, ada beberapa hal lain yang lagi tren juga, namanya doxing. Ya, doxing itu membagikan data personal ke dunia maya. Jadi di samping para kriminal itu mengumpulkan data, seperti disampaikan Kak Andre tadi, bisa jadi dia mendapatkannya secara tidak sengaja. Ada beberapa waktu kemarin di grup WA beredar nasi pecel dengan bungkus kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Jadi dikatakan nasi pecel yang mahal. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada data keluarga, ada NIK, ya, ada sejumlah nama. Yang kalau data itu jatuh ke kriminal, dia bisa menjadi disalahgunakan. Satu contoh misalkan digunakan untuk pinjaman online. Ya, karena kartu keluarga itu sudah cukup lengkap, ada NIK di sebelah kanan, ada nama orang tua kita. Jadi kalau misalkan transaksi di bank, itu biasanya kan ditanya, nama ibu kandung siapa? Nah, di situ sudah ada. Jadi hati-hati teman-teman ketika menyebar kartu keluarga. Ya, kenapa? UU ITE mengatakan bukan hanya yang memproduksi, tetapi yang menyebarkan juga terkena. Jadi maksud kita baik gitu ya, untuk nunjukin ke teman-teman, ini loh ada seperti ini gitu. Tapi itu bisa dikenai pasal kalau misalkan di anggota grup itu melaporkan itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman menemukan dompet, tas di jalan gitu ya, maksudnya sih baik ya. Jadi satu contoh kita memfoto ya, kemudian teman-teman barangkali ada di antara anggota grup ini yang kenal dengan bapak ini atau ibu ini. Saya menemukan tasnya terjatuh di jalan. Nah, kalau seperti itu teman-teman sebaiknya paling tidak foto atau NIK terutama itu di-blur. Jadi kita tutup supaya datanya tidak bisa digunakan oleh para kriminal.
Ya, yang berikutnya adalah memata-matai seseorang di dunia maya. Bukan hanya di dunia nyata ya. Jadi di dunia maya juga bisa memata-matai. Kita follow gitu ya. Kemudian kita ikuti apa kegiatannya, update statusnya apa gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk cyberbullying ya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya, pernah jadian, kemudian putus, nggak terima ketika diputus, ada foto video yang vulgar disebarkan. Ya, itu bisa juga dikatakan sebagai perundungan di dunia maya. Tetapi korban bisa melapor juga dan bisa diproses sesuai hukum. Nah, ini adalah ujaran kebencian atau hate. Yang saya ceritakan di awal tadi, ada sebuah media massa gabungan ya online yang mengedit sejumlah video, kemudian diberi narasi yang kurang bagus ya, yang agitatif, pada akhirnya memicu orang yang menonton untuk melakukan hal-hal yang terprovokasi gitu ya pada intinya. Maka itu dapat menimbulkan kekerasan di komunitas yang lebih luas. Itu juga salah satu dari dampak negatif dari ujaran kebencian. Nah, untuk itu teman-teman berkenaan dengan konten negatif, yang terbaik adalah yang terakhir. Jadi memproduksi atau sebaiknya ya membuat konten yang positif atau bermanfaat. Jangan yang tidak bermanfaat atau negatif. Itu terutama. Jadi analisis dulu, kemudian verifikasi. Pemateri sebelumnya sudah menyampaikan gimana cara memverifikasinya menggunakan search engine ya. Kalau itu sudah pasti negatif, ya, seringkali jadi entah itu bencana alam, termasuk pandemi COVID kemarin, itu ada sejumlah video yang menunjukkan kejadian yang dikatakan terjadi di Cina, gitu. Tapi sebenarnya itu adalah cuplikan dari film, gitu ya. Itu jangan atau tidak perlu didistribusikan konten itu. Kenapa? Itu tadi kita bisa kena pasal menyebarkan berita bohong atau hoax. Ya. Oke, teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Jadi terutama bagi generasi yang lahir tahun 70-80 ya, dulu banyak artis dalam arti mereka yang memprediksi suatu ketika nanti kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh. Internet sudah mewujudkannya. Jadi ini bagi generasi terutama baby boomer ya, itu adalah sebuah anugerah. Ya, beda lagi kalau teman-teman yang native ya, mulai dari lahir dia sudah menikmati internet ya. Bagi mereka yang lahir di lebih awal itu adalah anugerah. Maka kita harus bijak ya ketika menggunakan atau memanfaatkannya. Jadi teman-teman, etika itu digunakan sebagai pedoman ya, supaya kita secara sadar, bertanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan ketika berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi menggunakan media digital. Ya, oke. Jadi mari kita rayakan teknologi ini, manfaatkan teknologi ini untuk mengangkat derajat kita, bukan justru membuat kita menjadi sebaliknya. Ya. Oke, seluruh apa yang saya sampaikan, etis bermedia digital, sudah ada atau bisa Anda baca lebih detail, ratusan halaman, dan bisa diunduh secara gratis di literasidigital.id.
Instagram dari Siberkreasi untuk mendapatkan update informasi tentang literasi digital. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman di Kabupaten Kediri. Saya sampaikan salam juga untuk Bapak Bupati yang sudah memberikan pengantar tadi ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Edi Wiharjo, SPD MPD, seorang dosen dan juga relawan TIK. Bagi yang mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin ya seputar tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi Wiharjo ya, seputar etika digital tadi ya. Apa itu etika dan etiket, lalu juga jenis-jenis konten negatif dan lain sebagainya, boleh diajukan ke kolom chat. Silakan, ada teman-teman di studio yang siap menampung pertanyaannya, dan tentunya ada kesempatan juga untuk memenangkan saldo dompet digital hari ini ya. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang mungkin belum sempat mengisi link absensi, masih ada waktu, karena tentunya link absensi ini harus diisi untuk mendapatkan sertifikat webinar hari ini. Oke, kalau gitu sekarang karena kita sudah menyimak seluruh narasumber kita untuk hari ini ya, mulai dari Mas Andri, Mas Reza, dan Bapak Edi. Jadi boleh nih kita buka sesi tanya jawabnya, di mana sudah ada satu pertanyaan yang beruntung bisa dijawab langsung oleh narasumber. Oke, ini dia pertanyaannya. Ini untuk Mas Reza Praselanova dari Eri Nino. Pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi orang yang lebih tua tanpa menyinggung perasaannya bahwa berita yang mereka bagikan adalah hoax? Terima kasih. Baik. Menarik nih pertanyaannya Mas Reza ya, boleh dibantu? Baik. Terima kasih Kak Eri, ini pertanyaannya asik ini. Kita semua punya orang tua tentunya ya. Apalagi orang tua kita yang mulai kenalan dengan digital, ternyata jatuh cinta dengan digital, dan asik dengan dunia digitalnya. Baik, cara bimbingnya gampang sebenarnya teman-teman ya. Ya kita harus berdampingan dengan orang tua, kita harus sering-sering, karena orang tua pasti sharing kan ke kita. Ketika beliau bingung ngedit, bingung caranya posting, akan bertanya tentang aplikasi tersebut kepada kita. Ini gimana caranya ya nak ya? Kita dampingi, dan jangan bosan-bosan mendampingi orang tua kita. Sehingga pada saat kita berkomunikasi tentang informasi-informasi yang masuk ya ke sosial medianya orang tua kita, atau ke WhatsApp-nya, atau orang tua kita di grup WhatsApp-nya ada berita-berita yang kita tahu itu tidak benar, ya kita jangan bilang itu hoax Bu, itu hoax Pak, itu berita bohong. Kalau orang tua digitukan, ya tidak cocok, komunikasinya kurang efektif ya, personal approach, pendekatan personalnya kurang pas ya. Kita tunjukkan saja, karena orang tua tuh suka fakta, Pak, jangan disebar dulu beritanya, yuk kita cek bareng-bareng. Nah ini juga akan menjadi literasi untuk skill atau kecakapan digital pada orang tua kita juga. Bagaimana caranya ngecek informasi. Pak, kalau dapat gambar kayak gini, kalau dapat informasi kayak gini, apalagi informasinya ini kayak viral gitu ya, bahasanya, judulnya ini bombastis Pak, menggelitik, menarik. Ini jangan langsung cepat percaya Pak, pasti ada udang di balik rempeyek kayak gini Pak. Kalau gitu kita cek Pak, caranya begini Pak, kita bisa cek foto ini asli atau palsu lewat search engine Pak. Atau kita bisa cek langsung ke websitenya Kominfo Pak. Apakah informasi ini sudah dikonfirmasi atau belum sama Kominfo? Biasanya Kominfo sudah sering Pak laporan itu langsung diupdate. Begitu kita cek bareng-bareng sama orang tua kita, nah itu hoax informasinya atau informasinya disinformation, misinformation, orang tua kita ketika ditunjukkan fakta, insya Allah bisa menerima. Ya, pastinya bisa menerima. Orang tua itu butuh diberikan komunikasi yang santun dan juga dibimbing pelan-pelan tentang fakta, pasti menerima. Jangan langsung, wah itu bohong tuh, sok tahu kita. Itu bohong tuh, jangan disebarin. Nggak suka orang tua kalau pendekatannya begitu. Semoga manfaat ya sharing-sharingnya. Ini sesuai pengalaman saya pribadi. Terima kasih, Kak Lili. Oke, terima kasih Mas Reza sudah membantu menjawabkan. Mungkin pertanyaannya juga nyambung nih ya dengan apa yang disampaikan Pak Edi tadi seputar etika nih. Boleh dibantu mungkin menambahkan Pak Edi soal pertanyaan tadi dari Mas Eri Nino? Oke,
Ya, jadi sama intinya ya. Saya sering juga, dan itu biasanya usia di atas sekitar 60 lah. Ketika diingatkan, kebetulan saya kan sudah dekat ya, bukan muda banget gitu ya. Ketika kita sampaikan, mereka menyampaikannya begini, seandainya saya nggak nge-share, maka saya nggak tahu kalau itu bohong atau berita bohong. Jadi pola pikirnya sudah berbeda dengan kita yang usia 50 ke bawah ya, di mana kita sudah tahu gimana cara untuk verifikasi dulu. Mereka yang di atas usia 60-an, saya udah share. Menurut mereka agak benar gitu ya, di-share gitu ya. Itu pernah terjadi dalam sebuah grup di lingkungan tempat saya ketika mereka menyampaikan. Oke. Ya, ketika kita menyampaikan, justru menurut mereka sesuatu yang biasa aja. Ya. Itu aja, Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Edi sudah membantu menambahkan juga. Dan tentunya terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke teman-teman admin gitu ya. Mungkin jawaban tadi juga bisa mewakili dari pertanyaan yang sudah masuk ke studio. Sebelum kita tutup sesi webinarnya, mungkin sedikit recap boleh ya buat refresh ingatan kita nih. Tadi sudah menyimak apa saja sepanjang webinar kita hari ini. Mas Andri tadi sudah sharing soal keamanan digital ya. Banyak contoh-contoh kasus tadi yang sempat di-share yang sebaiknya harus kita hindari supaya bisa menjaga diri kita, keamanan diri kita di dunia digital gitu ya, biar terus aman dan tentram ya. Mas Reza tadi udah sharing juga soal kecakapan digital, khususnya soal mesin pencarian ya. Dan juga beberapa tips tadi memilah informasi lebih advance lagi gitulah ya cara melakukan pencarian di search engine. Lalu juga tadi sempat dibahas soal hoax dan bagaimana mendeteksinya, dan beberapa platform yang menarik seperti Google Trends dan juga Google Art and Culture yang menarik nih buat dieksplor ya sama teman-teman semua. Bapak Edi tadi sudah sharing soal etika digital ya. Tentunya seputar etika itu apa, etiket itu apa, jenis-jenis konten negatif yang pastinya jangan sampai kita lakukan nih, jangan sampai kita bikin yang namanya konten negatif, dan juga tindakan-tindakan apa yang sebaiknya etis untuk dilakukan berkaitan sama konten negatif itu tadi ya. Oke, mungkin sebelum kita umumkan siapa saja yang beruntung hari ini memenangkan door prize-nya, kita foto bareng dulu. Teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, boleh dinyalakan dulu kameranya ya. Jadi kita ada kenang-kenangan nih bareng-bareng hari ini di Kabupaten Kediri. Saya kasih aba-aba, kita tampilkan pose salam literasi digital, boleh ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi boleh. 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Dan sekarang langsung deh teman-teman di studio, boleh ya. Ditampilkan nama-nama yang beruntung hari ini nih. Ada 10 nama nih yang terpilih. Ini dia nama-namanya. Selamat yang namanya sudah terpampang di layar, karena sudah memenangkan saldo dompet digital hari ini sebesar Rp50.000 masing-masing tentunya ya. Jadi harap ditunggu, hadiahnya akan dikirimkan ke nomor handphone yang sudah didaftarkan di saat registrasi di awal tentunya ya. Oke, sebelum kita tutup sesi webinarnya, jangan lupa juga nih teman-teman yang sudah hadir di sini untuk menginstall aplikasi Siberkreasi. Dan buat yang pastinya punya banyak akun media sosial gitu ya, boleh sekalian follow akun Instagram, Facebook, dan juga TikTok-nya Siberkreasi. Dan kalau misalnya main-main ke YouTube-nya Siberkreasi, di sana banyak sekali video-video makin cakap digital dengan beragam tema. Nah, akhirnya kita sudah
lengkap tadi ya, menyimak pemaparan para narasumber seputar pilar-pilar atau area kompetensi literasi digital untuk wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua teman-teman di Kabupaten Kediri dan Bapak Ibu sekalian. Juga tentunya terima kasih banyak para pembicara kita dan tentunya semuanya tadi sudah membagikan informasi yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dari Mas Andri, dari Mas Reza, dari Pak Edi juga. Semoga semuanya bisa memberikan pencerahan untuk kita semua di tengah perkembangan teknologi secara global. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di studio dan Bapak Jailim pastinya sebagai juru bahasa isyarat kita hari ini. Selamat siang, saya Leli Joy di Harjo pamit undur diri. Sampai jumpa. Sebelum bibir berucap, katamu terekam jejak. Jemarimu berdansa, kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak. One, two. Ku sambut panggilanmu
untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, visi berkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang visi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi